Makanan yang perlu dibatasi dan dihindari penderita jantung koroner dan keluhan jantung lainnya. Apa itu? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi terlebih dahulu. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus di sini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Yang pertama sekali adalah perlu Bapak Ibu hindari gula pasir. Karena inilah yang menjadi penyebab kenapa jantung koroner Bapak Ibu ini terjadi atau terjadi sumbatan. The mother of disease is diabetes. Jadi kalau misalkan jantungnya kena karena gula darah, skip, hindari gula. Ada 4 tingkatan gula. Ini sedikit aja saya bahas. Pertama gula pasir, yang kedua tepung, harus hindari ya. Lalu nasi. Jadi kalau penderita diabetes, porsi nasinya kurangi. Cek nasi yang indeks glikemik rendah. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang mau konsultasi silakan inbox saya. Dan hindari buah yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Jadi memang terjadi perbedaan pola makan berdasarkan riwayat penyakit metaboliknya masing-masing. Lalu yang kedua ya, ini untuk jantung kembali lagi ke jantung, hindari makanan yang mengandung ultra processed food. Sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau makan kemasan, dia tinggi gula, tinggi garam, ada pengawet dan juga pewarna. Lalu yang ketiga, hindari kandungan santan. Santan ini kan berasal dari kelapa. Kelapa Bapak Ibu, dia ini mengandung kalium yang tinggi, bagus untuk jantung. Tapi kalau misalkan konsumsinya juga salah, dari kemasan, bermasalah lagi, termasuk ultra processed food. Nah, santan inilah yang nanti bisa membuat kenaikan pada kolesterol. Jadi kalau misalkan olahan mengandung santan, hindari. Hindari jeroan juga, itu bisa menaikkan atau memicu terjadi kenaikan asam urat dan juga kolesterol. Minyak goreng-gorengan perlu dihindari karena dia mengandung lemak trans, lemak jenuh. Pada dasarnya, minyak goreng itu termasuk makanan yang sehat, apapun jenisnya. Mau olive oil, minyak goreng yang biasa di minimarket, supermarket, minyak kelapa, atau minyak zaitun. Tapi permasalahannya terjadi ketika dipakai berkali-kali sampai warnanya berubah. Nah, ketika dia mulai berubah inilah dia mengandung lemak trans, lemak jenuh yang bisa menaikkan kadar kolesterol Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan di sini. Oke, nah lalu makan apa Pak kalau misalkan nggak boleh? Sebetulnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalau misalkan terjadinya buntu atau bingung, itu artinya belum konsultasi. Nah, pola makan yang tepat adalah pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Jadi kalau mau jantungnya kambuhan lagi, jadi jangan hanya tangani jantungnya, tapi juga faktor pemicu dari gula, tensi, asam urat, kolesterol. Ya, dan aktivitas hidupnya atau gaya hidupnya, lifestyle-nya pun juga harus sehat. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi sama saya secara lebih detail kembali dan mau menjalani program penguatan jantung dengan nutrisi termasuk untuk membersihkan sumbatan di pembuluh darah, silakan bisa langsung cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.